dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita perlu wadah, kita perlu gerbong, kita perlu kelompok. Nggak bisa ente berdakwah dengan sendiri, itu nggak bisa. Kita harus punya wadah. Dari situlah STG lahir, untuk memfasilitasi siapa saja yang mau berjuang dan berkorban di jalan syiar. Berjuang dan berkorban. Karena apa? Jangan sebut diri ente pejuang kalau ente nggak mau berkorban. Seorang pejuang, dia harus rela untuk berkorban apapun itu. Apapun itu. Karena sebuah perjuangan tanpa pengorbanan bukanlah sebuah perjuangan. Makanya banyak ayat-ayat perjuangan yang selalu menunjukkan pengorbanan kita yang kita korbankan dalam jalan syiar, dalam jalan dakwah, dalam jalan perjuangan di jalan Allah. Apa yang kita harus korbankan? Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah jiwa. Mujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah adalah mereka yang siap berkorban dari segi harta dan juga jiwanya. Harta dan nyawa. Itulah hakikat puncak tertinggi dari sebuah perjuangan. Ketika kita mampu mengorbankan apa yang kita miliki, sesuatu yang sangat kita cintai. Makanya di zaman Rasulullah SAW, ketika Rasul menyuruhkan berjihad, dikumpulkan para sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kita akan berjihad melawan golongan kaum A. Apa yang akan kalian korbankan? Pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasul, aku infakkan seluruh harta yang aku punya. Bayangin seluruh hartanya. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, ketika engkau infakkan seluruh hartamu, dari mana engkau makan dan engkau kasih apa keluarga kamu dalam hal makanan? Abu Bakar menjawab, wahai baginda Rasul, aku serahkan jiwa dan keluargaku kepada Allah dan Rasul. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, aku sumbangkan setengah dari hartaku untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah harta yang mereka korbankan, baru mereka bisa pergi ke medan perang, mengorbankan jiwa. Jadi satu yang harus kita korbankan pertama kali ketika kita ingin berjuang di jalan Allah adalah harta. Dan yang kedua adalah jiwa kita. Karena sekarang bukan situasi perang, jiwa itu maknanya adalah waktu kalian. Waktu. Makanya untuk kebaikan jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk sebuah kebaikan. Jangan nunggu waktu luang, karena nggak mungkin ada itu waktu luang. Kalau kita masih berpikir hanya menyisakan waktu untuk berbuat baik, coba luangkan waktu untuk sebuah kebaikan. Apalagi majlis-majlis ilmu. Kita bersyukur kita hidup di zaman gak sulit kita mencari ilmu. Nanti akan ada masanya, ya sahabat, akan ada masanya
kita belajar itu penuh dengan kesulitan. Kita belajar Islam penuh dengan larangan. Akan ada masanya nanti ketika akhir zaman. Jangankan untuk sholat jamaah, sholat sendiri pun akan sulit kita tegakkan nanti. Ada masanya nanti. Makanya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebelum masa itu datang. Sebelum kegelapan itu lebih menyelimuti muka bumi ini, kita giatkan itu belajar. Karena sebaik-baik warisan kepada anak keturunan kita adalah warisan ilmu, bukan harta. Warisan ilmu, dan itu harus dimulai dari diri kita. Baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita bersyukur di zaman ini kita sholat jamaah nggak ada yang haram. Kita kumpul di majelis taklim nggak ada yang cegah. Nanti ada masanya orang melakukan sholat akan dilarang dan dicegah. Karena apa? Islam akan kembali ke dalam ajaran semula. Datangnya Islam itu penuh dengan rintangan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi banyak yang menyembunyikan keislaman mereka. Keimanan mereka disembunyikan. Nanti akhir zaman pun akan sama seperti itu. Banyak hamba-hamba Allah yang menyembunyikan keimanannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung belum datang masa itu, kita manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk mendalami ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu kita untuk memperdalam ajaran Islam. Karena orang yang tidak tahu itu akan lebih mudah dijerumuskan dibanding orang yang tahu. Sahabat pernah mikir nggak kenapa di bangsa ini banyak orang yang ngaku sebagai nabi? Ironisnya pengikutnya banyak. Tahu apa penyebabnya? Karena mereka tidak paham Islam. Bagi kita yang biasa ngaji, ketika diajak untuk berbaiat kepada seorang nabi, kita pasti tolak. Karena kita belajar dan kita tahu tidak ada nabi setelah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika ada orang yang ngajak, pasti kita tolak. Tapi bagaimana mereka yang nggak belajar, yang nggak nuntut ilmu, yang nggak paham, akan mudah dipengaruhi. Disitulah pentingnya kita belajar dan menuntut ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Sindiran besar ini buat kita. Allah berfirman, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Sama nggak kira-kira? Nggak sama. Anak TK juga ditanya pasti jawabannya gitu. Nggak sama. Orang yang tahu sama orang yang nggak tahu. Tapi kenapa kita masih malas belajar? Masih tetap bertahan menjadi golongan yang tidak tahu, yang tidak paham. Padahal kita tahu, nggak sama itu. Dan kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana? Pasti pilihnya orang yang tahu. Tapi kenapa kita masih seperti itu? Bahkan di ayat yang lain ini lebih parah lagi, Allah nyinggung kita ini. Karena memang manusia ini makhluk yang kadang suka api. Gak cukup sekali ngasih tahunya itu. Iya, manusia itu gak cukup sekali. Sampai banyak ayat-ayat Quran itu yang diulang-ulang sama Allah. Contohnya ini yang sering kita dengar, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Artinya itu apa ya?
Sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah ulangi itu. Setiap yang kesulitan pasti ada kemudahan. Pertanyaannya, kenapa Allah ulangi sampai 2 kali? Karena Allah tahu manusia ini makhluk yang dablek. Kadang sekali dikasih tahu tuh nggak percaya. Bahkan Allah kasih 2 kali tetap nggak percaya. Tetap nyari ini ke laut, nyari ini ke gunung, nyari ke batu. Bahkan tadi malam kita liputan di Bogor, sangat-sangat mengiris hati. Penyembahan batu secara terselubung, penyembahan kepada leluhur-leluhur yang mereka masih mengakui kekuatan-kekuatan leluhur. Mereka bisa mengabulkan segala doa. Dan mereka umat Islam. Kuncinya itu Islam. Kalau kita termasuk golongan yang tidak tahu, ya mustahil kita akan terjerumus dan mengakui bahwa mereka bisa mengabulkan doa kita. Karena ketidaktahuan kita, ketidaktahuan mereka yang datang ke sini. Dan yang harus kita ketahui, dan yang harus kita yakini, yang harus kita sadari, mereka yang datang ke tempat-tempat itu adalah saudara kita. Saudara-saudara kita. Kalau mereka bukan saudara kita, saya nggak peduli sedikit pun. Tapi mereka yang datang ke saudara kita, yang mereka semua udah baca syahadat, tapi karena kebodohan mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan sesat. Untuk itulah SDG lahir. Memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang masih meminta kepada selain Allah, yang masih memohon pertolongan kepada selain Allah. Dan kita punya tanggung jawab itu. Kita punya tanggung jawab.
Sehingga nggak mustahil ketika suatu saat nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas Allah bertanya, apa yang kalian lakukan di saat kalian melihat saudara-saudara kalian bergelimang dengan kesesatan? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian tidak peduli sedikit pun terhadap hamba-hamba Allah yang sesat, yang tergoda bujuk rayu syaitan, tergoda dengan gemerlapnya dunia? Apa yang kalian lakukan? Padahal mereka adalah saudara-saudara kalian. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hayatnya pun masih memikirkan kita sebagai umatnya. Kita dipanggil 3 kali, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa Nabi tidak berkata ashabi, 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 sahabat-sahabatku? Kenapa Nabi tidak berkata seperti itu? Kenapa yang keluar dari lisan Nabi itu umat? Berarti kita mencakup apa yang dilisankan oleh Rasul, termasuk diri kita dipanggil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sangat peduli dengan kita. Bahkan ketika Rasul disuruh meminta kepada Allah dengan satu permintaan yang pasti Allah kabulkan, Nabi tangguhkan. Semua para nabi pernah meminta kepada Allah, hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menangguhkan permintaannya. Untuk siapa? Untuk kita. Sengaja Nabi tangguhkan permintaannya agar Nabi diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat memberikan syafaat. Semua Nabi nggak ada bisa memberikan syafaat, karena permintaannya sudah Allah kabulkan semua. Hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di akhirat kelak hanya Rasulullah yang diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat. Kalau Nabi begitu sayang kepada umatnya, kepada kita semua, mengapa kita tidak mencoba untuk menumbuhkan cinta kita kepada saudara-saudara kita? Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berharap dengan kepengurusan baru Korwil Jakarta Raya ini menjadi contoh bagi korwil-korwil yang lain. Dari segi kekompakan, dari segi istiqamah, dan juga dari segi hadirnya di majlis-majlis ini, terutama pengajian syiar dalam gelap di rumah syiar. Ayo tingkatkan lagi sebelum rumah syiar semakin jauh dari kota Jakarta.
Ini masih enak, masih perbatasan antara Jakarta dengan Bekasi. Suatu saat kalau takdirkan rumah siar pindah misalnya jauh dari kota Jakarta, apa yang bisa kalian lakukan? Semakin sulit perjuangan kalian untuk menuntut ini. Mumpung semuanya masih Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan kalau Jakarta dengan kepemimpinan baru Andrian Syah bisa lebih baik lagi. Amin. Dan semakin baik lagi. Pada sahabat-sahabat anggota Korwil yang tidak tergabung dalam kepengurusan atau struktural, jangan persulit mereka yang telah diamanahkan dalam struktural Korwil. Jangan berikan beban kepada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Permudahlah urusan mereka. Dukung setiap program yang mereka lakukan. Kita harus berusaha meringankan beban-beban mereka, terutama sang ketua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin pasti Allah akan tanya tentang kepemimpinan. Makanya kalau kita mempermudah urusan mereka adalah satu kebaikan. Dan ketika kita membebani mereka adalah satu dosa. Makanya Korwil Jakarta Raya harus kompak. Kalian yang sudah tergabung dalam sahabat Syekh dalam gelar Korwil Jakarta Raya, saya harap masing-masing bisa merefresh niat dan tujuan masuk ke tubuh SDG. Harus merefresh niat kalian untuk ikut berjuang di jalan Allah, berusaha menolong saudara-saudara kita yang saat ini mungkin mereka salah dalam mencari solusi hidup mereka. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan arahan nasihat kepada mereka atas apa yang telah atau kekeliruan yang telah mereka lakukan. Kita harus saling bahu-membahu untuk memberikan pemahaman kepada mereka tentang hal-hal yang di luar dari ajaran Islam. Prinsip kita cukup simpel. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Hanya kepada mula kami menyembah dan hanya kepada mula kami memohon pertolongan. Itu cukup. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, aku pasti kabulkan kamu. Itu cukup. Maka mudah-mudahan Allah selalu mengikat cinta dan kasih sayang di dalam hati kita semua. Amin. Sehingga ketika nanti ada perselisihan, perbedaan pendapat, semuanya bisa cair karena kecintaan kita terhadap saudara-saudara kita, kecintaan kita terhadap sahabat-sahabat kita yang akan menggugurkan semua prasangka, semua dugaan-dugaan
yang hakikatnya semua bersumber dari syaitan laknatullah. Kita lebih percaya kepada sahabat kita sendiri. Karena apa? Karena mereka adalah hamba Allah, umat baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat. Minimal yang saya kehendaki adalah mari sama-sama kita istiqomah di jalan Allah. Jangan mau kalah sama orang-orang yang senantiasa maksiat kepada Allah. Mereka cukup mampu dan bisa beristiqomah dalam kemaksiatan. Kenapa kita tidak bisa istiqomah dalam ketaatan? Ya, jangan mau kalah gitu. Mereka hanya bisa istiqomah dalam kemaksiatan. Kenapa kita tidak bisa istiqomah dalam ketaatan? Dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita semua. Hidayah taufik dan istiqomah di jalan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Acara ini ditutup dulu. Setelah itu baru kita sesi tanya jawab. Yang kita boleh tanya apa saja, baik yang berkaitan dengan qaulul ataupun berkaitan dengan keislaman, yang sambil santai.